Suara apa? Suara crispy dan nyerap banget kapasnya, jadi nggak gosong, nggak kering suaranya. Kalian buruan cobain, kalian buruan rasain enaknya pakai Forboro, karena ini benar-benar coil yang diciptakan untuk kalian yang suka tarik panjang, untuk kalian yang suka flavorful, yang suka bold, yang suka TH. Ini wajib coba, dan harganya murah, cuman 35.000 satu piece. Oke, halo fam. Hari ini gue mau ngejelasin kalian tutorial cara pasang coil Forboro. Nah, oke. Jadi, Vapehackers, kita ngeluarin coil khusus buat Aiyo, namanya Forboro, Alpha Builds Forboro. Nah, terus di sini juga ada barcode-nya nih. Jadi, untuk video ini kalian bisa temuin di barcode sini. Kalian tinggal beli coilnya, terus kalian scan, terus ada dua pilihan. Ada dari Kokodana dan ada dari gua. Jadi, kalian bisa pilih mana yang kalian lebih cocok. Nah, untuk si Forboro-nya sendiri ini sudah kita formulasiin lumayan lama kita cari untuk menemukan ukuran yang tepat buat kita. Nah, jadi perbedaannya yang pasti yang paling spesifik adalah bawaannya Forboro itu dia ukuran coilnya itu 3 mili, bukan 2,5 mili, dan dia 4 rep. Tuh ya. Nah, terus karena kakinya juga panjang, jadi kalian punya chance untuk masih punya spare room buat kalian rubah-rubah lah. Jadi misalkan kalian mau ubah ke 2,5 mili 2,5 mm 4 rep atau 2,5 mm 3 rep, ya itu terserah lah ya. Cuman yang pasti kita menyediakan satu coil yang kalian bener-bener bisa fleksibel banget. Mau dipasang di Boro device, mau dipasang di RDA single coil, semuanya masih bisa. Oke. Nah, hari ini gue mau build di sini. Jadi Alpha Builds Forboro build di TLO, the last one. Oke. Nah, langsung aja. Enaknya TLO, kalian bisa langsung buka aja cap-capnya. Kalian bisa langsung buka bawahnya nih buat memperpanjang drat 510-nya. Make sure device-nya mati dulu. Nah, untuk arah lilitannya Forboro juga sudah sesuai dengan RBA TLO ini, the last one. Nah, ini bener-bener pure, cuman tinggal dipasang aja. Tuh, udah langsung masuk. Oke. Sekarang kencangin dulu. Setelah sudah dipasang di deck ini, setelah sudah dipasang di TLO, dia posisinya sengaja kita bikin agak-agak miring sedikit, tuh ya. Nih, sengaja dia masih posisinya rada miring, belum full lurus. Kenapa? Karena nanti kita masukin obeng 3 mili, kita ratain, baru dia lurus. Setelah dia lurus, untuk ketinggian dari coilnya nih harus lebih rendah lagi, jadi tidak boleh setinggi ini. Kita turunin dulu. Nah, karena gue adalah pribadi yang suka coil RBA yang flavornya smooth, ya sorry. Nah, gue suka dia di tinggi yang seperti ini, jadi tidak terlalu tinggi dan lumayan cukup rendah tuh ya. Tuh. Nah, posisi udah pas di center, tinggal nanti dirapin dikit pakai pinset, pakai tweezer. Oke, setelah sudah terpasang dengan rapi, coilnya udah posisi yang paling kita sukain lah ya. Kalian potong pakai tang potong yang super tipis ujungnya, super tipis ujungnya. Pokoknya nggak boleh sampai ada coil yang kalau kita pegang begini nih masih berasa, nggak boleh. Oke, nah terus gue ada sedikit tips kalau untuk di TLO. Dia kalau kalian sudah potong dan kalau misalkan kalian masih ragu nih, takut coilnya itu bersentuhan dengan capnya, nih kalian pakai ujung tang potong nih, terus kalian naikin dikit coilnya. Jadi coil yang kalian tadi habis potong, kalau masih ada sisaan kalian lipat ke atas gitu. Nah, itu buat makin mencegah tidak ada coil yang bersentuhan dengan dinding dari RBA nya ini. Coilnya ini karena dia fleksibel, kalian bisa
rubah sesuai kemauan kalian. Misalkan di TLO kalian mau pakai 2,5 4 rep silahkan. Kalau gue lebih prefer di 3 mili. Oke, sekarang kita nyalain. Nah, terus perbedaannya selain dari fleksibilitasnya itu coil ini dengan coil-coil lain adalah coil ini dia ramp up-nya itu sudah tergolong medium ke atas. Jadi bukan yang cepat banget ramp up-nya. Ramp up itu jelasinnya gimana ya? Ramp up beda sama remap. Ramp up itu posisi dari dia adem nih, posisi dari dia nggak dipencet, pas kita pencet kan dia naik nih sesuai dengan dari 0 watt ke sekian watt gitu kan. Nah itu ramp up. Nah ini ramp upnya itu bukan yang paling kencang banget kayak langsung brek gitu, enggak. Jadi dia naiknya soft. Ya, bukan karena chipnya di DNA tapi memang dia ramp upnya sudah kita pilih yang bagus gitu loh. Jadi tidak terlalu cepat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kalian mau atau kalian adalah user IO yang tariknya panjang, jadinya lebih santai coilnya. Jadi lebih nggak cepat rusak, lebih nggak cepat gosong. Mantep lah pokoknya lah nih coil. Fokusnya untuk tarik panjang ataupun ya watt tinggi tarik singkat juga boleh. Nah, kalian jangan lupa ademin coilnya kalau misalkan kalian sudah pasang coilnya. Supaya apa? Supaya pas kita masukin ke kapas tangan kita nggak kepanasan. Oke. Nah, sekarang gue liquidnya mau pakai Rolex yang 6 mg karena baju saya Realman use 6 mg. Anjay. Enggak lah, bercanda. Ini mungkin kalian di luar sana menemukan banyak tips-tips soal wicking untuk RBA TLO atau untuk RB lainnya. Nah, ini tips dari gue agak berbeda sedikit. Nah, coil yang kita pasang di sini 3 mm. Jadi kapas yang gue siapkan itu kurang lebih untuk 3 mm. Dan untuk di TLO gue ya karena persepsi orang tentang tebel tipis kapas itu beda-beda, ya susah juga sih jelasinnya kalau lewat video ya. Cuman yang pasti kapasnya itu tidak terlalu ketat, tidak terlalu sulit masukin ke kawatnya. Nah, kurang lebih segini lah. Kita tes dulu. Nah, gue sih punya biasanya suka ngasih taunya gini. Kalau untuk ujung kapasnya itu kita kencengin sekuat tenaga, bener-bener sekuat tenaga kita pelintir ujungnya. Tujuannya supaya kita tahu ketebalan reel dan yang mekar gitu. Jadi kita tahu nih, ini reelnya tuh segini sebenarnya. Oke. Ya. Tetap kita tidak mau bikin dia terlalu tebal. Masukin. Tuh. Jadi dia masuknya itu pure nih, cuman dipegang begini doang aja dia udah masuk. Oke. Nah sisanya tinggal kita ya rapi-rapiin dikit, gerak-gerakin kiri kanan. Intinya dia tidak boleh terlalu susah masuk. Dah. Terus untuk di RBA ini kita tipisin dikit kapasnya, ujungnya nih kita tipisin sedikit dengan cara ditarik-tarik, tidak disisir-sisir supaya lebih aman. Apa ya, lebih aman ya, lebih terjamin lah gitu. Jadi karena gue sudah terbiasa seperti ini, jadi gue benar-benar tahu ketebalan kapas itu dari pas gue narik begini, gue udah tahu ketebalan kapasnya seberapa. Nah jadi itu membiasakan diri gitu. Oke, setelah kiri kanannya kita sudah tipisin seperti ini, tinggal kita ratain dulu panjangnya. Nah, kalau kurang lebih dia terlihat sudah tipis. Sekarang bentuk kapas itu kita turunin dulu ke kiri kanan gitu. Kita turunin ke kiri kanan, baru kita tutup pakai cap. Tapi di make sure jangan sampai ada yang kejepit. Oke. Jangan ditutup rapat dulu. Di make sure dulu udah benar-benar semuanya bentuknya udah turun begini, baru ditutup rapat. Oke. Nah kalau gue suka nge-make sure supaya biar dia nggak bocor itu, gue cabut dari modnya, samping-sampingnya gue rapiin gini. Nah jadi di bagian bawah sini itu supaya biar dia nggak bocor, suka tarik kapasnya ke bawah lah pokoknya, biar nggak bocor. Sama sebelahnya juga. Nah ini gunanya apa? Gunanya membantu
mempersingkat jalur volume kapas dari ujung koil ke luar. Satu. Nah, kalau sudah kita ambil gunting, gue sih suka banget wicking tail itu kapas luarnya itu pendek segini. Nah, gue suka wicking itu pendek segini. Tuh. Jadi nggak banyak makan tempat di luar. Dan minusnya tail itu kalau wickingnya kepanjangan, dia itu suka kegeser-geser pas di luar tank, jadinya itu membuat dia jadi bocor. Nah, kalau kita bikin panjangnya kapasnya itu pendek, dia jadinya tidak gampang bocor. Oke, langsung kita prime, kita basahkan kapasnya, dicolok dulu ke device. Nyalain, rombak V3 yang 6 mg. Oke, tetesin di tengah, 3 pencet, 1 2 3 pencet, 1 2 3 pencet, basahin samping sampai keluar ke samping, kiri kanan. Nah, ini kan suaranya crispy, tidak kretek meletek parah. Ini suaranya crispy, crispy kayak Novan. Novan kan ngajarinnya gitu. Ini crispy ya, bukan meletek. Karena memang bener, ini bukan meletek tek gitu, enggak. Ini crispy suaranya, enak. Oke, setelah semua sudah basah full, kita rapi-rapiin kapasnya di luar. Persiapan buat dimasukin ke dalam tanknya. Udah panas. Kencengin lagi. Sudah kenceng. Baru kita masukin ke dalam tanknya. Nih, kaca dari tanknya dikasih liquid sedikit. Oke. Kita masukin RBA-nya tanpa kegeser ya kapasnya. Sorry kalau kegeser tadi. Tanpa kegeser kapasnya. Udah, baru dimasukin chimney-nya. Udah. Ini tinggal masukin saja. Nah, rapi-rapi. Posisinya sudah lurus, tidak kegeser-geser. Saatnya masukin kacanya. Sudah. Ini isi liquidnya setengah boleh, full boleh, seperempat boleh, yang pasti jangan kosong. Kalau bisa full sampai nggak kelihatan bubble. Masih ada sedikit bubble. Oke. Sudah, saatnya dicolok di device. Gue mau ngetes di BB Black Red pakai baterai rapnya Vpackers. Keren kan? ODB X Vpackers. Anjas. Tembus banget petir suaranya. Ini, nah, terus untuk koil ini resistannya sekarang muncul di 0,33. Nah, gua sekarang akan menyarankan kalian untuk coba kalian pilih watt itu nggak cuman wattnya yang fokusnya, tapi kalian fokus ke voltnya. Seperti ini sekarang 0,33 36 watt itu di 3,46 volt. Nah, gua akan setel di kisaran 3,7 volt. Coba. 3,5, 3,55, 3,56, 3,62. Gue sih mungkin akan coba di 3,55 aja deh kayaknya. Nah, 3,5. Sip. Nah, kalian membiasakan untuk pakai volt supaya apa? Supaya nanti kalau di beda-beda device kalian bisa ngejudge-nya tuh dengan fair gitu loh. Jadi jangan cuma berpatok dari wattnya aja. Outputnya itu dari volt yang dilihat. Nah. Suara apa? Suara crispy dan nyerap banget kapasnya. Jadi nggak gosong, nggak kering suaranya.
Nyerep banget, tidak ada suara kering sama sekali. Sekian tutorial Forboro. Kalian buruan cobain, kalian buruan rasain enaknya pakai Forboro, karena ini benar-benar coil yang diciptakan untuk kalian yang suka tarik panjang, untuk kalian yang suka flavorful, yang suka bold, yang suka TH. Ini wajib coba, dan harganya murah, cuman 35.000 satu piece. Gas.